Halo semuanya, selamat datang channel Nexttrend. Satu lagi HP terjangkau dari Oppo yang punya bandrol harga tuh nggak sampai 2 juta ya, dikit lah. Spesifikasinya sih memang mengingatkan gue dengan HP entry level Oppo yang lainnya. Tapi ada beberapa hal berbeda yang membuatnya bisa menjadi pertimbangan kalian dalam mencari HP kelas entry level. Tapi tentu saja ada pertimbangan lainnya yang membuat kalian mungkin akan berpikir sebelum membeli HP ini. Bersama gue Bagus, ini adalah video unboxing dan hands-on dari Oppo A15. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Pertama kita mulai dari unboxing. Nah, ini adalah kotak dari Oppo A15, langsung aja kita buka. Di dalamnya ada kotak lagi yang berisikan, ya seperti biasa, kitab-kitab, SIM ejector, dan jelly case transparan. Nah, ini adalah perangkat Oppo A15 ya, cuman kita pinggirin dulu ya. Di bawahnya, kita akan menemukan sebuah kabel USB, lebih tepatnya USB-A to micro USB. Lalu ada juga adaptor pengisian daya 10 watt. Dan inilah perangkat Oppo A15-nya. Langsung aja kita bahas. Seperti yang gue bilang sebelumnya, Oppo A15 ini bisa dibilang memiliki spesifikasi khas entry level yang menawarkan harga yang cukup terjangkau. Tapi berbeda dengan A11K yang waktu itu kita buatkan unboxingnya, Oppo A15 ini somehow punya desain yang justru lebih mirip seperti kakak-kakaknya. Bahannya masih polikarbonat gitu, atau ya plastik lah. Tapi finishingnya glossy yang membuatnya cukup cakep. Apalagi unit yang gue dapat ini kebetulan warnanya juga putih bersih. Kasih kesan yang lebih elegan tapi masih cakem gitu. Tapi bagian sisi-sisinya ada hal yang nggak biasa nih. Biasanya kalau gue pegang perangkat Oppo mulai dari Find X2 Pro, Reno, dan A series, itu biasanya tombol power dan volumenya itu cerai gitu atau berseberangan. Tapi untuk A15 ini tombol power dan volumenya itu berada di satu sisi yang sama. Sedangkan di bagian kiri ada tray 3 slot untuk 2 SIM card dan 1 SD card up to 256 GB. Di bawahnya ada port jack 3,5 mm, lubang speaker, mikrofon, dan port micro USB. Ya, Oppo A15 ini masih menggunakan port micro USB yang mendukung pengisian daya 10 watt saja. Seberapa cepatkah pengisian daya 10 watt ini untuk mengisi baterai 4230 mAh? Kita ungkap di video reviewnya nanti, meskipun gue cukup agak pesimis sih. Oh iya, speakernya juga di bawah ini aja ya, tidak seperti kakak-kakaknya yang sudah stereo gitu ya. A15 ini masih mengandalkan satu speaker aja untuk audionya. Di bagian layarnya A15 menggunakan sebuah panel TFT LCD berukuran 6,5 inch dengan resolusi hanya HD+. Impresi pertama dari layar ini ya khas di kelasnya sih, warnanya agak kurang vibrant, yang dimana itu ya cukup wajar. Tapi kalau kalian tidak terlalu mudah mengerti perbedaan antara jenis-jenis panel, seharusnya sih nggak jadi masalah. Layar ini ditemani oleh sebuah poni berbentuk tetesan air atau V-shape yang berisikan sebuah kamera 8 megapiksel. Berikut adalah beberapa hasil foto selfie-nya. Sedangkan kamera belakangnya menggunakan setup 3 kamera yang mengingatkan gue dengan Oppo A53. Satu kamera utama 13 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan potret 2 megapiksel. Dan ini adalah hasil gambarnya. Untuk videonya, Oppo A15 ini sebenarnya sudah bisa mencapai resolusi 1080p di 30 fps di kamera depan dan belakang tanpa stabilisasi. Tapi hasilnya akan gue tunjukkan nanti ya di video reviewnya.
Semua spesifikasi yang gue sebutkan tadi ditenagai oleh chipset yang juga dipakai oleh Oppo A11K dan A12, yaitu MediaTek Helio P35. Sebenarnya bukan chipset yang jelek ya, dan di kelasnya pun punya performa yang cukup lumayan dengan skor Antutu di atas 100.000. Chipset ini didukung oleh RAM 3GB dan penyimpanan 32GB. Berkaca pada pengalaman dari A33 kemarin, kapasitas 32GB ini memang tergolong tidak besar dan nggak cocok lah buat heavy user yang install terlalu banyak aplikasi yang pasti kalian jarang pakai dan mungkin butuh sewaktu-waktu. Jadi install lah yang memang benar-benar sering kalian pakai. Bisa dibilang sih pas-pasan lah, tapi gue akan cerita lebih lengkap nanti pas review. Overall, Oppo A15 ini secara spesifikasi sedikit lebih baik dibandingkan A11K yang waktu itu kita buatkan video unboxingnya. Ya wajar sih, kelas harga aja udah beda. Tapi Oppo A15 ini menawarkan desain yang lebih menarik dan tentu saja dia sudah menggunakan ColorOS 7.2 berbasiskan Android 10 yang lebih modern. Tapi tetap aja sih nggak bisa dipungkiri kalau spesifikasinya sudah berbicara sesuai dengan kelasnya. Kalau kalian tertarik, Oppo A15 ini ditawarkan dengan harga hanya Rp1.999.000 saja. Dan hanya tersedia dalam satu varian konfigurasi aja, yaitu RAM 3GB dan penyimpanan 32GB. Namun warnanya ada pilihan putih dan hitam. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini. Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.grid.id untuk update berita teknologi dan tech lifestyle terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.